Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca majelis syahril Ramadan al-Mubarak, maka ada keterangan tambahan yang ingin saya bacakan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di pertemuan yang lewat, yaitu berkaitan dengan poin bahasanya pada hari kiamat semua orang menyesal, baik orang yang taat apalagi ahli maksiat. Ya, maka penjelasan tentang hal ini kita jumpai di tafsir Ibnu Katsir ketika membahas firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fajr. Itu pada ayat yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka pada hari itu, pada hari kiamat, yatadzakkarul insanu, semua manusia ingat dengan semua apa yang mereka lakukan. Kata Ibnu Katsir, ingat amalahu, ingat semua aktivitasnya, ingat semua perbuatannya. Wa makana aslafahu fi qadimi dahrihi wa hadithihi, dan semua apa yang pernah dia lakukan, baik di masa yang sangat silam atau masa yang dekat. Wa anna lahu dzikra, namun wa kaifa tanfa'uhu dzikra, namun ingat dengan amal ketika itu tidak ada manfaatnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, semua manusia mengatakan, ya laitani, duh seandainya aku qaddamtu li hayati, aku beramal untuk hidupku ini. Yakni maknanya, kata Ibnu Katsir, yandamu ala ma kana salafa minhu minal ma'asi in kana 'asiyan wa yawaddu law kana isdada minat ta'at in kana ta'ian. Maka perkataan ya laitani qaddamtu li hayati, kata Ibnu Katsir, diucapkan oleh semua orang. Itu seandainya aku beramal untuk hidupku ini. Maka ini adalah penyesalan manusia atas apa yang dia lakukan. Minal ma'asi, maksiat yang dulu dia lakukan, in kana asiyan, jika adalah ahli maksiat. Maka ahli maksiat mengucapkan kalimat ini, menyesali maksiat yang dulu dia kerjakan. Wa yawaddu law kana isdada minat ta'at, dan berkeinginan dan berharap agar bisa menambah taat, in kana ta'ian, jika dia adalah ahli taat. Ya, maka ahli taat pun mengucapkan kalimat ini, mengucapkan ya laitani qaddamtu li hayati. Dan makna dari kalimat ini, ya laitani qaddamtu li hayati, untuk orang yang ahli taat adalah mereka berkeinginan agar menambah taat. Mereka berharap-harap, kenapa dulu sholatnya kok tidak lebih banyak, sedekahnya tidak lebih banyak. Ya, kenapa dulu ketika ada orang yang bingung cari alamat cuma di sana lurus, belok kiri, kemudian belok kanan, kenapa dulu tidak saya antar sehingga pahala saya lebih sempurna. Nah, maka orang yang taat pun menyesal, kenapa dulu tidak sempurna dalam taat. Maka orang yang taat mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, sebagaimana ahli maksiat juga mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Semuanya mengucapkan kalimat ini, semuanya menyesali apa yang dia lakukan di dunia. Kemudian Ibnu Katsir membawakan dalil bahasanya semua ahli taat, semua manusia itu menyesal, baik ahli maksiat ataupun ahli taat, adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Dari Jubair bin Nufair, dari Muhammad ibn Umairah, wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad ibn Abi Umairah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, hadisun mauquf, perkataan sahabat,
Beliau mengatakan, "Lau anna 'abdan khara 'ala wajhihi min yaumin wulida ila ayamuta haraman fi ta'atillah la haqqarahu yaumal qiyamah." Seandainya ada seorang hamba yang menyungkurkan wajahnya, yang bersujud, yang sholat, dan dia sholat bukan hanya sejak baligh, min yaumin wulida, dari hari dia dilahirkan, isinya sholat terus, ila ayamuta, sampai dia mati, dan matinya bukan mati di usia muda, bukan usia belasan tahun atau 20-an tahun, haraman dalam keadaan tua renta, 70 tahun atau 80 tahun. Isi hidupnya adalah sholat. Sejak dia lahir sampai mati dalam keadaan tua renta. Isinya cuma taat, sholat. Bukannya sejak balik, sejak lahir. Maka semua hidupnya adalah fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? La haqqarahu yaumal qiyamah. Dia anggap semua amalnya itu tadi remeh, tidak ada nilainya pada hari kiamat. Padahal dia ini sujud isinya taat sejak lahir sampai mati dalam keadaan tua. Maka nanti pada hari kiamat dia menganggap terlalu sedikit. Kok cuma segitu? Kenapa amalku kok cuma segitu saja? Walawadda annahu rudda ila dunya. Dan orang tadi yang isi hidupnya adalah taat dari lahir sampai mati dalam keadaan tua, itu pada hari kiamat walawadda, dan sungguh dia berkeinginan dan berharap-harap annahu rudda ila dunya, dia bisa dikembalikan ke dunia, kaima yazdadu minal ajri wa thawab, karena dia ingin tambah ganjaran. Padahal itu yang beribadah dari lahir sampai mati. Maka besok menyesal dan ingin kembali ke dunia karena ingin bertambah pahala, ingin menambah kuantitas dan kualitas ketaatan dan amal soleh dan amal ibadahnya. Maka ini orang yang sangat taat. Ini orang yang sangat taat. Orang yang sangat taat pun menyesal. Kenapa ketika di dunia dulu tidak lebih taat lagi dalam taat? Jika demikian orang yang sangat taat, yang isi hidupnya itu tidak pernah neko-neko, dari lahir sampai mati itu lurus-lurus. Tidak pernah pakai neko-neko, nggak pernah pakai aneh-aneh, nggak pernah pakai punya keinginan yang macam-macam. Isinya cuma taat, itu menyesal besok pada hari kiamat. Ini perkataan sahabat, ya, fi hukmil marfu', karena berkaitan dengan masalah gaib. Fi hukmil marfu', maka statusnya adalah hadis Nabi. Ini orang yang taatnya menakutkan, ngeri ini taatnya. Padahal dia lewat masa muda, masa remaja, enggak macam-macam. Sampai tua isi hidupnya cuma taat. Itu besok ketika yaumul qiyamah menyesal. Lawadda ayudra ila dunia. Berkeinginan berandai-andai seandainya bisa kembali ke dunia. Ingin bisa menambah taat, menambah ibadah dan amal soleh. Jika demikian yang taatnya itu ngeri. Gimana yang taatnya pas-pasan? Gimana dengan taatnya yang pas-pasan? Ini yang taat dari lahir sampai mati. Dan matinya mati tua. Gimana kalau kenal taatnya saja belum lama? Ini yang taatnya semacam ini menyesal. Menyesali keadaannya. Menyesali dia merasa tetap ceroboh ketika dulu di dunia. Belum maksimal, belum sungguh-sungguh. Bagaimanakah keadaan ahli maksiat? Jika demikian keadaan ahli taat. Ya, di sini diriwayatkan Imam Ahmad, Muhaqqiq Musnad Imam Ahmad mengatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Kemudian kita lanjutkan kembali ke majelis syahri Ramadan al-Mubarak. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala al-majlis ar-rabi' fi hifdhis siyam minal mu'athirat.
berkenaan dengan menjaga puasa dari hal-hal yang mempengaruhi dalam pengertian merusak puasa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Maka maka sesungguhnya puasa itu membiasakan seorang muslim untuk memiliki akhlak yang thayyibah, akhlak yang baik, untuk memudahkan baginya mengerjakan berbagai macam taat, untuk memudahkan baginya untuk menjauhi hal-hal yang haram dan hal yang makruh, membiasakannya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, wa yulayyin qalbahu, dan untuk melembutkan hatinya untuk mengingat Allah. Maka manfaat puasa itu adalah manfaat yang besar dan banyak. Wa ya fawaid zahirah, dan manfaat puasa adalah manfaat yang nampak diketahui oleh banyak orang. Maka nampak pada diri orang yang berpuasa rasa takut, wa khasyah, dan rasa takut, wal inkishar, dan ketundukan, wal qurbi minal khair, dekat dengan kebaikan, gampang berbuat baik, ma la yadharu ala ghairihi, satu hal yang tidak nampak pada orang yang lain yang tidak berpuasa. Ya, beda khauf dengan khasyah. Khasyah adalah rasa takut karena ilmu, karena mengetahui betapa agungnya zat yang dia takuti. Lakin akan tetapi yang bari sepatutnya, kalau khauf itu tidak mengharuskan, tidak mesti karena ilmu. Boleh jadi karena ilmu, boleh jadi tanpa ilmu. Ya, maka khasyah itu rasa takut yang khas, rasa takut yang bersifat khusus. Walakin yang bari akan tapi sepatutnya untuk disadari bahasanya puasa tidaklah mendatangkan manfaat-manfaat ini dan sifat-sifat terpuji ini kecuali jika pelaku puasa itu menjaga puasanya dari hal-hal yang merusak puasanya, yukhillu bihi. Karena puasa itu bagaikan pakaian. Jika pemilik pakaian itu menjaganya, wa hafadha alaihi, dan merawatnya, dan menutupinya serta melindunginya dari panas dan dingin, maka asbaha libasan dhafiyan ala jismihi, maka pakaian tersebut akan jadilah dia pakaian yang nyaman dipakai untuk badannya. Wa jammala suratahu, dan pakaian tersebut akan membuat nampak indah tampilannya, wa surat wa hayatahu, dan tampilannya. Namun jika pemilik pakaian tadi tidak merawat pakaiannya, ta'arrada, maka ini menyebabkan pakaiannya tersebut lil khuruq, robek, wa syuquq, dan robek. Wa ta'arrada lil ausakh, dan menyebabkan pakaiannya itu kotor, maka jadilah dia pakaian yang tidak bermanfaat. Jadilah dia pakaian yang robek serta kotor. Yang pakaian ini ketika dipakai tidaklah menambah cantik dan ganteng orang yang memakainya. Tidak bisa menjaga dan melindunginya dari panas, tidak pula dari dingin. Tidaklah menutupi auratnya. Kadzalika siyam, maka demikianlah permisalan puasa. Maka seperti itu juga puasa. Jika pelaku puasa tidak melindungi puasanya dari hal-hal yang merobek puasanya dan menodai puasanya, maka puasa tersebut tidaklah memberikan manfaat kepada pelakunya kecuali capek, lapar, dan haus. Oleh karena itu, maka Nabi SAW mengatakan, Ruba sha'imin hadduhu min syami al-ju'u wal atas, wa ruba qa'imin hadduhu min qiyami as-saharu. Ya, ruba dalam bahasa Arab terkadang maknanya li taqlil dan kadang maknanya li takthir. Bisa diterjemahkan berapa banyak, sebagaimana bisa diterjemahkan boleh jadi, dalam artian mengisyaratkan sedikit. Wallahu a'lam, ruba di sini adalah li takthir.
Maka betapa banyak orang yang berpuasa, bagiannya dari puasa hanyalah mendapatkan al-ju' wal atas. Adalah lapar dan haus. Dan betapa banyak orang yang sholat, qiyam Ramadan, sholat tarawih, dan bagiannya dari sholatnya hanyalah as-saharu, begadang. Diatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, Ahmad dalam Musnad, Baihaqi dalam Sunan Kubra, Tabrani dalam Jam Kabir. Al-Hakim mengatakan sahih menurut kriteria Bukhari. Haythami mengatakan perawinya muwaththaqun, dinilai siqah, dinilai sahih oleh Al-Albani. Lima, ada kenapa orang tersebut, kenapa demikian tragis keadaannya? Ya, manfaat puasanya adalah lapar, manfaat sholat malamnya cuma tidak tidur di awal malam. Karena dia tidak menjaga puasanya dari hal-hal yang wajib dia jaga dan wajib dia lindungi puasanya darinya. Maka maka orang yang berpuasa yang melepas kontrol lisannya dalam berkata-kata, ya, sehingga dia mengatakan perkataan yang haram. Ya, boleh jadi perkataan tadi bentuknya adalah ghibah, boleh jadi bentuknya namimah, boleh jadi bentuknya adalah syatam, mencaci maki, wa kullu kalamin qabihin, dan semua perkataan yang jelek. Maka orang ini telah merobek puasanya dan telah mengkoyak-koyak puasanya dengan aktivitas lidahnya. Maka lidah tidaklah ikut berpuasa kecuali jika dia ditahan untuk mengucapkan perkataan yang haram. Kemudian lidah tadi digunakan oleh pemiliknya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, mengucapkan kalimat tasbih, tahlil, dan melakukan berbagai amal soleh dengan lisan. Dan inilah aktivitas yang ia tanasab sesuai dengan orang yang berpuasa. Sebagaimana juga cocok untuk orang yang tidak puasa. Karena hal-hal di atas itu haram atas setiap orang, baik dia dalam kondisi berpuasa atau tidak berpuasa. Akan tapi untuk orang yang berpuasa akadu lebih ditekankan. Demikian juga orang yang berpuasa yang melepas pandangannya, membuat liar pandangannya, sehingga memiliki mata yang jelalatan melihat hal-hal yang haram. Dia tidak tundukkan torfahu pandangannya dari pandangan yang haram. Dia pergi ilal aswaq, malah puasa-puasa, malah banyak pergi ke mall. Ila majami'in nisa, mall dalam bahasa Arab itu suq, pasar. Wa ilal majami'in nisa, dan tempat-tempat wanita berkumpul, dan mahalatil fitnah, dan tempat-tempat penuh godaan. Dia senangkan pandangannya dengan memandang yang haram. Sehingga dia pandangi perempuan, dia pelototi perempuan dan pandangan-pandangan yang haram. Atau seandainya dia duduk di rumahnya, maka dia membuka layar televisi atau video atau channel di internet. Fatatihi min Uruba wa min Amerika, maka datanglah maka dia pun nonton berbagai macam acara, film dan yang lainnya dari channel Amerika atau Eropa. Bahkan min kulli masbalatin fil alam, dari semua sampah yang ada di jagat ini. Mimma yubatsu fiha, yang disebarluaskan di channel-channel tersebut, minal uhri, cabul, wal khila'ah, mengumbar nafsu, wal mujun, tidak punya rasa malu, waswar al-ariyah, gambar-gambar telanjang, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji. Maka ada orang yang duduk di rumahnya memang tidak jalan-jalan ke mall, namun memandang layar-layar ini. Wa shaim, padahal katanya dia puasa. Maka orang semacam ini la yabqalahu siyamun, tidak lagi tersisa pahala puasa untuknya.
Walakin yabqala hujuun wa atson, yang tersisa dari puasanya tinggal lapar dan haus. Tidaklah tersisa untuknya puasa yang bermanfaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang berpuasa yang tidak menjaga pendengarannya dari hal-hal yang Allah haramkan, maka dia dengarkan nyanyian, mazamir, dia dengarkan seruling, dia dengarkan ma'azib, alat-alat musik dan perkataan-perkataan yang haram. Dia dengarkan caci maki dan celaan dan caci maki. Dia nikmati ghibah dan namimah, menggunjing dan kalimat mengadu domba. Maka ini adalah orang yang tidak berpuasa dengan puasa yang bermanfaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dia hanya melakukan puasa yang tidak ada faedah baginya. Meskipun dia tidak diperintahkan untuk mengulang puasanya. Karena secara lahiriah dia berpuasa. Akan tapi tidak ada baginya ajr, tidak ada baginya pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Maka puasa semacam ini adalah puasa yang terkoyak-koyak dan robek. Dia adalah puasa yang kalau diibaratkan dengan pakaian tidak menutupi aurat dan tidak memperindah penampilan. Tidak menghangatkan badan dari dingin, tidak melindungi badan dari panas. Dia adalah puasa yang jika dia ibaratkan pakaian, maka dia adalah pakaian yang muhalhalun, yang jelek tenunannya, tidak berkualitas tenunannya. Balin, pakaian yang usang, yang layaknya adalah jadi lap. Ya. La yanfa'uhu, tidak manfaat baginya. Maka kewajiban orang yang berpuasa untuk mengingat hal-hal di atas. Dan hendaklah dia jaga puasanya. Fa in shoma batnuhu anit ta'am, maka jika perutnya itu puasa dari makanan dan minuman, dan kemaluannya puasa dari hubungan biologis, maka hendaknya demikian juga hendaknya berpuasa lidahnya dari perkataan yang haram. Hendaklah berpuasa pandangannya dari pandangan yang haram. Hendaklah berpuasa pendengarannya dari mendengarkan yang haram. Dan hendaklah berpuasa setiap anggota badannya, wa a'dha'ihi, dan anggota badannya dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasa'im yuharamu alaihi syai'ani, maka bagi orang yang berpuasa diharamkan atasnya dua hal. Yang pertama adalah sesuatu yang haram semata-mata karena puasa dan mubah seandainya tidak puasa, yaitu makan, minum, dan mengkonsumsi apa yang Allah halalkan. Maka hal-hal ini cuma haram baginya di masa puasa saja. Kemudian yang kedua, haram atasnya berbagai hal yang sejak dulu itu haram min qablu, sebelum dia berpuasa. Akan tetapi kadar haramnya itu bertambah fi haqqi, untuk dia orang yang berpuasa selama dia berpuasa. Itulah semua macam maksiat dan perbuatan-perbuatan yang haram. Maka maksiat itu haram bagi orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Namun untuk orang yang berpuasa asyaddu tahrima, haramnya lebih keras. Maka hal ini menunjukkan bahasanya perbuatan haram atau vonis haram itu bertingkat-tingkat. Yang namanya haram itu tidak dalam level yang sama. Maka bohong ketika tidak puasa haram. Ketika puasa juga haram, namun kadar haramnya lebih besar. Maka perbuatan haram itu bertingkat-tingkat. Sama-sama punya kesamaan hukumnya haram, tidak mesti kadar haramnya, kadar dosanya itu sama. Kenapa lebih keras keharamannya? Li'anna, karena maksiat tersebut di samping dia haram dan menyebabkan dosa, itu merusak puasanya, membatalkan pahala puasa di sisi Allah Azza wa Jal. Di samping haramnya perbuatan tersebut dan dosanya perbuatan tersebut, yang dosa dari maksiat ini adalah satu hal yang terus menerus sepanjang tahun, baik bulan puasa ataupun bukan bulan puasa. Sepanjang tahun hukumnya haram.
Oleh karena itu menjadi kewajiban orang yang berpuasa untuk mengingat hal-hal di atas. Dan Nabi SAW telah memberikan bimbingan kepada kita untuk menahan lisan dari ucapan yang haram. Hatta sampai-sampai seandainya ada seseorang yang takallam alaihi, berkata-kata yang menyudutkannya, wasabbahu atau mencelanya, wasyatamahu atau mencaci makinya, mengucapkan ucapan sumpah serapah padanya, maka Nabi ajarkan la yaruddu alaihi, jangan dia balas. Dengan Nabi SAW katakan fa in sabbahu ahadun aw syatamahu, jika ada yang mencelanya atau mencaci makinya, mengucapkan ucapan sumpah serapah kepadanya, kepada orang yang berpuasa, faliyakul, maka hendaklah orang yang berpuasa mengatakan, yaitu dengan hatinya, dengan lisannya, ini shaim, ini shaim, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Aqil tentang makna hadis ini ada beberapa pendapat. Qila pendapat pertama mengatakan makna hadis ini, kata-kata ini shaim itu yantiq, diucapkan dengan lisan. Dia katakan kepada orang yang ngajak dia untuk ribut, saya puasa. Liyusmi al-khasma. Tidaklah dia perdengarkan perkataan tersebut kepada lawannya kalau dia berpuasa. Sehingga makna ini shaim dalam konteks ini maknanya adalah seandainya bukan karena aku itu berpuasa, tentu akan aku balas cacianmu. Bukannya aku tidak bisa mencaci, aku lebih pintar nyaci daripada dirimu. Aku lebih pintar nyusun kata yang nyelekit dan menusuk daripada dirimu. Namun kepandianku ini tidak saya manfaatkan hari ini. Besok-besok lagi bisa. Nah, maka bukan karena aku tidak berani membantahmu, membalasmu, namun aku menghormati puasa yang sedang aku kerjakan. Wakil, pendapat yang kedua mengatakan, sesungguhnya kalimat ini dia ucapkan dengan hati dan pada dirinya, yaitu dia ingat-ingat dirinya, dia ingatkan dirinya kalau dia berpuasa. Sehingga dia tahan lisannya untuk tidak membalas orang yang mencaci makinya atau mencelanya. Yang benar, dua-duanya benar. Maka hendaklah dia ucapkan ini shaim itu di hatinya dan di lisannya. Di hatinya supaya untuk mengendalikan amarahnya, dan di lisannya untuk menyampaikan udzur, menyampaikan alasan kepada orang tersebut. Saya itu diam, tidak jawab, bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti saya tidak mampu. Namun saya menghormati puasa yang sedang kukerjakan. Dan wa in kana araddu bimisli jaizan li ana min babil qisas. Padahal membalas caci maki bil misli asalkan dengan yang semisal itu jaiz, hukumnya boleh. Li ana min babil qisas karena itu adalah qisas. Babnya adalah bab qisas. Maka disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan di sini tentang adanya qisas dalam caci maki. Dan hukumnya boleh membalas yang semisal. Dan semisal di sini dalam kuantitas dan dalam kualitas. Ketika ada orang mencaci jangkrik, ya maka kamu juga jangkrik. Kita sama-sama jangkrik. Kamu jangkrik, saya jangkrik. Dan ketika dia mencaci sekali, maka hanya boleh membalas sekali. Ya, harus semisal dalam kuantitas. Tidak boleh. Ya, dia mencaci kita dasar jangkrik, kamu jangkrik. Ini tidak semisal. Tidak semisal dalam kuantitas. Demikian juga dalam kualitas. Ketika dia dasar jangkrik, kamu kiri. Itu tidak semisal. Tidak sekelas. Tidak semisal dalam kuantitas cacian. Maka wa in kana araddu bimisli jaiza. Dalam caci maki membalas asalkan bimithli, asalkan itu semisal dalam kuantitas dan kualitas, itu hukumnya boleh. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya. Ketika kita tidak puasa, konteksnya di luar Ramadan,
dan tidak dalam keadaan berpuasa, ada orang yang mencela, ya, mencaci, dan kita balas dengan yang semisal, hukumnya tidak apa-apa. Ya, hukumnya tidak mengapa. Hukumnya boleh. Maka orang baik itu tidak harus kemudian kalau dicaci, diam saja dinikmati. Tidak. Membalas hukumnya boleh. Tidak keluar dari batasan yang diperbolehkan. Asalkan yang semisal. Kalau tidak dengan yang semisal, maka jadilah dia orang yang zalim. Setelah dulunya dia mazlum. Ya, ketika dia dicaci, dia mazlum. Orang yang terzalimi. Kalau membalas dengan yang tidak semisal, kemudian dicaci jangkrik, balasnya kiri. Nah, maka ini tidak semisal. Maka semula dia mazlum, kemudian dia menjadi zalim. Nah, ini hukum asalnya. Wa in kana aradu bimisli jaiza. Ini hukum asal dalam masalah membalas cacian. Membalas cacian asalkan yang semisal hukumnya boleh. Namun walakin as-shaim yamtani minhu. Non orang yang berpuasa meskipun itu melakukan hal yang boleh dia yamtani minhu. Dia melarang dirinya untuk melakukannya. Kenapa? Karena itu mempengaruhi puasanya. Fa idza kana hadza fi haqqi man sabau ahadun, maka jika ini adalah berkaitan dengan orang yang dicaci, dicela atau dicaci maki oleh seseorang, maka dia tidaklah membalas orang yang mencela dan mencacinya. Maka bagaimanakah dengan orang yang memulai pada orang lain, memulai celaan dan cacian pada orang lain? Tentu lebih jelek. Sekedar membalas yang hukum asalnya boleh, itu Nabi tidak bolehkan saat puasa. Sekedar membalas yang hukum asalnya boleh, tidak boleh ketika puasa. Gimana dengan mendahului mencaci orang lain yang hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah zulmun, adalah kezaliman. Kemudian dilakukan saat puasa. Tentu lebih jelek lagi. Sesuatu hal yang mubah di luar puasa, Nabi larang saat puasa. Gimana kalau itu satu hal yang tidak puasa sekalipun hukumnya haram dan terlarang. Wayak tadi alaihim dan mendolimi orang lain dengan cacian dan dengan celaan dan caci maki, dengan riba dan namimah. Fadalah hadah, maka hadis di atas dalil penting tentang larangan untuk membalas cacian orang yang mencaci, yang itu padahal hukum asalnya adalah mubah. Maka ini adalah dalil yang sangat penting menunjukkan wajibnya menjaga lisan saat puasa. Walisan dan lisan fil haqiqah pada hakikatnya lahu akhtarun katsira. Dia memiliki bahaya yang sangat banyak alal insan saat pada seseorang dalam kondisi puasa dan luar puasa. Dan banyak orang itu masuk neraka gara-gara hasil lisannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, wa hal yukabbun nasu finnari. Tidakkah manusia itu ditelungkupkan di neraka ala wujuhihim, pada wajahnya. Maka orang yang dimasukkan ke dalam neraka, yang diseret oleh malaikat untuk kemudian dicampakkan ke neraka, itu diseret dalam keadaan wajahnya di bawah. Wajahnya, bahasa bebasnya di tanah. Ya, tidak kemudian wajahnya menghadap atas, kemudian kepalanya kemudian diseret pakai kepala, enggak, diseret pakai wajahnya. Maksudnya wajahnya dia telungkup, nah diseret. Tidak dalam keadaan terlentang, namun telungkup. Dibalik dulu, suruh telungkup dulu. Nah, kemudian seret sampai pinggir neraka, lemparkan ke neraka. Itu yang dimaksud yukabbu ala wujuhihim. Maka ditelungkupkan dan dimasukkan ke dalam neraka ala wujuhihim, dalam keadaan telungkup. Atau lafadznya ala manakhirihim. Manakhir itu lubang hidung. Dan setiap orang punya dua mankhar. Pada lubang hidungnya, artinya hidungnya itu yang untuk garis tanah. Untuk kemudian dilempar di neraka. Illa hasa itu al-sinatim. Kecuali itu hasil panen lidahnya.
Karena dia telah menanam dan menyemai di dunia, panennya nanti di situ. Yaumul qiyamah. Panennya apa? Wajahnya ditelungkupkan, seret, masukkan ke neraka. Itu banyak orang yang masuk neraka dengan cara yang tragis semacam itu, dan itu adalah hasil panen, karena menikmati hasil panen ucapan-ucapan yang haram yang dia ucapkan ketika di dunia. Lihat ke Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abd ibn Humaid, Muntakhab, dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka berkata-kata itu mudah. Berkata-kata itu mudah. Dan termasuk berkata-kata itu menulis. Bikin status. Nulis di Facebook dan yang lainnya. Maka berkata-kata itu mudah. Karena anggota badan yang paling jarang capeknya itu lidah. Nah, itu kehebatan lidah. Dia ngomong 2 jam itu tidak capek, tidak letih. Padahal dia beraktivitas 2 jam. Coba tangan muter terus 2 jam. Pegelnya tidak karuan. Kaki itu jalan terus 2 jam tanpa henti, itu betul-betul pegal. Namun lidah itu ngomong 2 jam, boleh jadi 3 jam, itu biasa saja. Cuma perlu air paling-paling. Namun tetap bisa lanjut terus. Maka anggota badan yang paling sedikit capeknya, yang jarang capek atau bahkan nggak kenal capek, itu lidah. Orang boleh jadi ngobrol asik 4 jam 5 jam, itu ngomong terus itu. Saut menyaut, ngomong terus. Nggak capek. Maka itulah lidah. Itulah lidah. Kenapa? Karena ya taladzadzu bil kalam. Karena lidah itu merasakan kenikmatan dengan ngomong. Lidah itu susah kalau malah tidak ngomong. Nah, itu dia malah menderita itu kalau dia tidak ngomong, diem saja, itu dia menderita. Namun dia ya taladzat. Nah, dia mendapatkan kenikmatan kalau ngomong. Wah, kalau disuruh ngomong, maka dia mendapatkan kenikmatan. Walakin al-aqibah wa khimah. Akan tapi dampaknya itu besar. Wal uqubah alimah. Siksaannya adalah pedih. Wal iyadzubillah. Oleh karena itu maka setan yuzayyin, menampakkan indah berbicara untuk banyak orang. Padahal perbicaraan tersebut itu memotong tenggorokannya, memotong uratnya dan mematikannya. Dan menyebabkannya tertelungkup dalam neraka pada wajah-wajahnya atau pada hidungnya. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan, ihfad lisanaka ayyuhal insanu, la yaldakhannaka innahu thu'banu. Jagalah lisanmu wahai manusia, jangan sampai lisanmu itu menggigitmu karena dia adalah ular. Kalau orang Indonesia mengatakan lidah itu, lisan itu harimau, maka mulutmu harimaumu. Ini pepatah peribahasa bahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Ini dikatakan mulutmu itu ularmu. Kam fi maqabiri min qatilin lisanihi, betapa banyak orang yang di alam kubur itu adalah korban lisannya. Karena tahabu liqa'ahu saja'anu, yang ketakutan untuk berjumpa dengannya, ketakutan berjumpa dengannya tadi suja'anu, orang-orang yang gagah berani. Wa yaqulul akha, penyair yang lain mengatakan, yamutul fata min athratin bilisanihi wa laysa yamutul mar'u min athratir rijli. Ada orang yang mati gara-gara tergelincirnya lidahnya. Kesleo, kepleset lidah, itu orang bisa habis. Apalagi dia adalah public figure, ngomong keliru di media, di televisi, maka habis dia.
Walaisa yamutul mar'u min athrati rijli. Non tidak ada orang yang umumnya, normalnya tidak ada orang yang mati gara-gara terpleset kakinya. Fa'athratuhu bil qauli tudhibu ra'sahu. Maka terplesetnya lisan itu bisa menghilangkan kepalanya. Ada orang yang mati gara-gara salah ngomong. Ya, omongan ya kemudian menyakitkan. Ada orangnya kemudian marah, kemudian boleh jadi membunuhnya. Wa athratu bi rijli tabruhu ala mahali. Sedangkan terplesetnya kaki itu akan sembuh alal mahali setelah beberapa waktu lamanya. Nas'alullah yafiqal jami' li sahil qaul wal amal. Kita mohon pada Allah, kami mohon pada Allah agar memberikan taufik kepada kita semua untuk mengucapkan ucapan yang baik dan perbuatan yang baik. Amin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kemudian kita masuk pada bab yang kelima, fi fadailil infaq fi Ramadan, keutamaan berinfak di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Fa inal infaq, maka sesungguhnya infak dari harta yang thayyib, dari harta yang baik, dari penghasilan yang halal di jalan Allah, artinya di semua kegiatan yang baik, kegiatan yang manfaat, semua kegiatan sosial ataupun keagamaan adalah min ajalil ibadat. Dan termasuk ibadah yang paling mulia. Maka ibadah itu sebagaimana dengan badan, ada juga ibadah dengan harta. Dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanwi' dalam ibadah. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, Allah buat bentuk ibadah itu variatif. Tidak monoton satu model saja. Sholat semuanya, tidak ada yang lainnya. Maka boleh jadi ini menghasilkan kebosanan. Ada ibadah sholat, ada ibadah dengan badan, ada ibadah bentuknya gerakan tertentu, sholat, ada ibadah dalam bentuk puasa, ada ibadah dalam bentuk jalan-jalan bawa duit untuk ditujukan kepada seseorang. Ada yang ibadah dalam bentuk jalan-jalan muter-muter, muteri Ka'bah, muteri Safa dan Marwah, ya, jalan kaki ibadah. Maka kemudian bentuk ibadah variatif. Bentuk ibadah itu variatif, dan itu ada di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita semangat untuk beribadah dan berganti-ganti ini waktu ibadah dalam bentuk ini, kemudian nanti tiba waktu yang lain ibadahnya bentuknya lain, tiba waktu yang lain ibadahnya bentuknya lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara rukun Islam adalah membayar zakat. Yang hakikat zakat adalah memberikan sebagian harta. Ya, ini adalah satu kewajiban yang telah jelas lisail wal mahrum, untuk pengemis dan orang-orang yang tidak punya. Faja'alallahu naw'an minas sadaqat, maka Allah jadikan salah satu jenis sedekah yaitu zakat sebagai salah satu rukun Islam. Demikian juga Allah wajibkan beberapa jenis bentuk sedekah untuk berbagai macam kafarah. Kafarah sumpah ada dalam bentuk sedekah. Memberi makan 3 orang miskin. Kafarah zihar, ketika suami itu mengatakan kepada istrinya, mengharamkan istrinya untuk dia kumpuli dengan dia katakan engkau seperti ibuku, maka kafarahnya ngasih makan 60 orang miskin. Kafarah kemudian membunuh binatang buruan di tanah haram atau berburu bagi orang dalam keadaan ihram. Maka Allah wajibkan sebagian kafarah berupa harta. Wa ma'ada dzalika, adapun selain itu, selain zakat dan selain kafarah yang wajib jika punya masalah, maka sedekah adalah tatawuan, adalah satu hal yang amal tatawu, amal sunnah, min afdali anwa'i tatawu, dan termasuk amal sunnah yang paling utama. Wa infaqul mal, dan mengeluarkan harta yang halal untuk taat kepada Allah, itu juga bisa fil jihad, dalam kegiatan jihad. Alladzi huwa min asrafil a'mal, yang jihad ini adalah termasuk amal yang paling mulia. Dan jika kita membaca Al-Quran, maka kita jumpai bahasa jihad di jalan Allah dengan harta itu lebih didahulukan daripada jihad dengan badan dan nyawa dalam banyak ayat dalam Al-Quran.
Bahkan kita katakan ketika Allah membahas tentang masalah jihad, maka jihad harta itu pasti Allah lebih dahulukan daripada badan, kecuali di satu ayat dalam Al-Quran. Kecuali di satu ayat dalam Al-Quran. Kecuali di surat At-Taubah ayat yang ke-111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah beli orang-orang yang beriman, Allah beli nyawanya. Allah beli harta mereka dengan balasan untuk mereka surga. Maka di situ disebut anfus dulu, baru mal, baru harta. Adapun ayat yang lain, semua ayat yang lain yang berbicara tentang masalah jihad, maka wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan nyawa-nyawa kalian, dengan harta dan diri kalian. Maka harta baru anfus. Untuk menunjukkan pentingnya harta. Bahasanya jihad dengan anfus itu tidak akan berjalan kalau tidak ditopang oleh dana. Karena jihad dengan anfus butuh senjata. Butuh roket, butuh pesawat tempur, butuh ini. Butuh rudal, butuh ini dan sebagainya. Dan itu semua duit semua. Lima fihi, kenapa didahulukan harta daripada jihad dengan nyawa? Karena di dalamnya terdapat manfaat yang melebar. Fayambari lil muslim, maka sepatutnya bagi seorang muslim untuk menyadari hal ini, untuk bisa menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada dirinya tentang hartanya, min hakim maklum, berupa kewajiban yang telah jelas. Dan hendaklah dia bersedekah dan bertatawu dan berbuat baik fima zada an dzalik, dalam hal yang lebih dari hal itu, dari hal yang wajib. Dan janganlah dia cegah dirinya dari ganjaran. Walasiyama lebih-lebih lagi di bulan yang penuh dengan kebaikan dan di kesempatan yang baik untuk berbuat baik. Dan janganlah seorang itu meremehkan sedekah meskipun nilainya sedikit. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seorang manusia dari neraka gara-gara sedekah dengan separuh kurma. Dia punya cuma satu butir kurma, itu pun dibelah dua. Separuh dia makan untuk dirinya, separuh dia sedekahkan untuk orang lain. Itu bisa menyelamatkan dari neraka. Separuh ini bisa menjadi sebab selamat dari neraka. Artinya, jangan remehkan amal kebajikan, jangan remehkan sedekah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fattaqun nar, jaga diri kalian dari neraka. Wala bisyakki tamratin. Meskipun hanya separuh dari satu butir kurma. Shin dan qaf, kalau dibaca syik, sinya di tasdid artinya berat. Kalau dibaca syak, artinya separuh. Famalam yajid, maka siapa yang tidak bisa bersedekah meskipun cuma separuh butir kurma, bayangkan. Artinya miskin sekali kan? Ada tidak di tempat ini orang yang tidak bisa sedekah dengan separuh biji kurma? Di ruangan ini tidak ada ya. Bisa bersedekah dengan bahkan lebih dari itu. Seandainya tidak punya harta yang bisa disedekahkan meskipun separuhnya butir kurma. Fabi kalimatin thayyibatin, maka jagalah diri kalian dari neraka dengan kata-kata yang baik. Ini pentingnya kata-kata yang baik. Maka lidah itu jika dimanfaatkan dengan baik akan jadi sumber pahala, akan jadi sumber penjagaan dari neraka. Orang bisa terjaga dari neraka, kata Nabi SAW, bi kalimatin thayyibatin, dengan perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik di sini mencakup dua hal. Perkataan yang baik di sini bisa terjemah bebasnya ada perkataan yang manfaat, boleh jadi manfaat ukhrawi ataupun manfaat duniawi. Perkataan yang baik manfaat ukhrawi boleh jadi adalah ucapan la ilaha illallah, ucapan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir,
membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajar, perkataan yang baik. Demikian juga perkataan yang baik berkaitan dengan hubungan dengan orang lain, bertegur sapa, ya, bercanda yang untuk mendatangkan keakraban dengan istri, dengan anak, kemudian mengakrabkan diri dengan orang tua, mengakrabkan diri dengan orang tua kita, boleh jadi dengan bercerita kepada orang tua sehingga kita akrab dan dekat dengan orang tua. Maka itu di antara bentuk usaha untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua, mengakrabkan diri dengan orang tua. Gimana caranya? Berkata dengan kata-kata. Karena orang tua kita petani, ya kita belajar dunia pertanian dan ngobrolkan masalah sapi, masalah ini dan seterusnya, bisa nyambung. Masa kemudian sama orang tua sendiri cuma duduk kemudian neng-nengan, diam-diaman, ini diam, ini nunggu digong, itu nunggu digong, ini nunggu ditabuh, itu nunggu ditabuh. Nah, maka ini bukan, maka termasuk kata-kata yang baik, kata-kata yang ya boleh jadi cerita tentang sawah, cerita tentang panen, cerita tentang ini macam-macam. Kemudian dengan itu kita bisa akrab dengan orang tua kita sendiri. Kita kemudian ingin mengakrabkan diri dengan ibu, maka ibu itu sukanya apa, kemudian kita cerita tentang kegiatannya, kita tanya-tanyai, kemudian kita bisa mengimbangi beliau cerita dan beliau bicara. Dengan itu maka ada kedekatan. Maka itu adalah kalimat thayyibah, perkataan yang baik. Perkataan yang baik tidak hanya kemudian ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah subhanallah dan seterusnya. Namun ketika duduk di samping orang tua tidak bisa apa-apa, diam saja. Namun duduk di samping orang tua kemudian berbicara, kemudian bisa ngobrol asik dengan orang tua, maka ini adalah kalimat thayyibah. Dan Allah Jalla wa'ala menerima sedekah dari hamba yang mukmin kemudian mengembangkannya. Sebagaimana salah satu kalian mengembangkan, mendidik, membesarkan fuluwahu, anak kudanya. Ketika Allah kembangkan, maka sedekah yang kecil tadi akan tambah besar sampai kal jabalil azim, bagaikan gunung yang besar. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang bersedekah dengan senilai 1 butir kurma. Nah, 1 butir kurma harganya berapa? Nah, 500 perak. Nah, anggap saja 500 perak ya. Maka ada orang yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan 1 butir kurma, 500 perak nilainya. Min kasbin thayyib. Nah, 500 perak tadi dari sumber yang halal. Dan Allah tidaklah menerima sedekah kecuali yang sumbernya halal. Wa innallaha, maka sesungguhnya Allah yataqabbaluha, menerima sedekah tadi biyaminih dengan tangan kanannya. Tsumma yurbiyah, kemudian Allah kembangkan li sahibi, untuk orang yang bersedekah. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana salah satu kalian membesarkan anak kuda yang dia miliki. Maka yang kecil kemudian akhirnya menjadi besar. Hatta takuna mislal jabal. Maka sedekah yang 500 perak tadi Allah kembangkan sampai nilainya sama dengan 1 gunung. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini menunjukkan jangan remehkan sedekah. Jangan remehkan amal kebajikan. Meskipun sedikit. Namun ini bukan berarti memotivasi untuk sedekah yang sedikit ya. Nah, bedakan dua bab ini kan. Jangan remehkan amal kebajikan meskipun sedikit. Ini bukan berarti memprovokasi untuk sedekah yang sedikit-sedikit. Ketika orang itu ingin sedekah namun dia tidak punya kecuali yang sedikit, maka janganlah dia beralasan, oh ini saya cuma punya sedikit sehingga tidak mau sedekah. Itu maknanya. Ini bukan provokasi untuk sedekah yang sedikit saja. Fala yakirana ahadun, oleh karena itu maka janganlah, tidak boleh ada satupun yang meremehkan sedikit pun sedekah dengan harta meskipun nilainya sedikit. Jika demikian yang sedikit, yang 500 perak tadi bisa kemudian pahalanya sebesar gunung. Fama baluka idza katsiran, maka bagaimanakah bayanganmu?
Maka bagaimanakah pendapatmu jika nilainya adalah sedekah tadi nilainya nilai yang besar? Maka sesungguhnya masjid itu bisa makmur, bisa berdiri dari harta yang baik. Dan imaratul masjid itu ada dua macam. Memakmurkan masjid itu ada dua macam. Ada memakmurkan lahiriah dan ada memakmurkan batiniyah. Ya, memakmurkan lahiriah tentu dengan merenovasinya, mana yang rusak diperbaiki, mana yang perlu diperbaiki, yang belum berdiri kemudian dengan duit, dengan harta, dengan sedekah, maka masjid tadi bisa berdiri. Ini imarah zahiriyah. Kemudian imarah batiniyah adalah mengisi masjid dengan berbagai macam kegiatan sholat. Maka ini butuh sedekah. Supaya sholat itu lancar, maka butuh mic, butuh pengeras suara, butuh sound system, atau mengisinya dengan kegiatan-kegiatan ilmiah, dan ini butuh harta untuk bayar listrik dan sebagainya. Maka dengan harta, maka masjid-masjid itu makmur dengan dua jenis kemakmuran, dan dibangunlah madaris, sekolah-sekolah agama, wa yunsar al khair, dan kebaikan itu bisa disebarkan. Jihad di jalan Allah bisa dilaksanakan. Maka amal saleh dengan harta itu ruangnya sangat luas. Majalul amal at-thayyibah, maka ruang ibadah dengan harta yang halal itu sangat luas. Dan kebaikannya sangat banyak bagi orang yang melakukannya jika mereka menginfakkannya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di surat Al-Baqarah 261, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan satu biji anbatat yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai terdapat 100 biji. Maka satu kebaikan untuk sedekah untuk kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan dan kegiatan keagamaan, kegiatan keilmuan, itu sedekah nilainya akan dibalas 700 kali lipat. 700 kali lipat. Dan ini minimal. Ini minimal karena lanjutannya wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan tambah lebih banyak lagi bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas lagi zat yang Maha mengetahui. Dan berkaitan dengan sedekah, maka sedekah kepada kerabat, kepada orang yang punya hubungan darah dengan kita dan dia adalah orang yang membutuhkan, itu lebih afdal daripada sedekah kepada orang lain. Karena sedekah untuk kerabat yang membutuhkan itu nilainya 2. Sedekah dan silah dan menjalin hubungan. Sehingga ada 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silah. Dan sedekah itu diambil dari kata-kata sodaqah yang artinya tulus dan jujur. Kenapa sodaqah itu disebut sodaqah? Karena itu menunjukkan ketulusan iman dan kejujuran iman. Berarti ini adalah orang yang punya iman yang jujur, iman yang tulus, bukan iman yang bohong-bohongan. Karena manusia normalnya cinta dengan harta, dan dia bersusah payah untuk mengumpulkan harta sedikit demi sedikit. Setelah agak banyak kok malah dia infakkan. Maka ini tidaklah mungkin dilakukan kecuali orang yang memiliki sidqul iman, iman yang jujur, iman yang tulus. Oleh karena itu mahar itu disebut sodak. Mahar pernikahan disebut sodak. Dari kata-kata sodako menunjukkan keseriusan mau nikah. Keseriusan mau menikah. Maka dia dan nyiapkan mahar. Dia nyiapkan mahar. Dia kumpulkan laki-laki ini karena dia memang serius mau nikah. Dia kumpulkan duit untuk kemudian bisa kemudian memenuhi mahar yang diminta oleh calonnya, apalagi dia mintanya calonnya kitab sepenuh lemari misalnya. Maka itu butuh duit, butuh keseriusan untuk mengumpulkannya. Ini tidak bakalan dilakukan kecuali orang yang serius. Orang yang main-main mundur. Orang yang main-main akan mundur ke belakang. Wah, ini untuk bakso diri sajalah daripada harus ditabung, harus susah payah. Maka mahar disebut sodak karena dia menunjukkan keseriusan kalau mau menikah. Keseriusan kalau dia memang senang dengan seorang perempuan. Kemudian sebagaimana dalam hadis catatan kaki dari Salman ibn Amir ad-Dabbi, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
As-shadaqatu 'alal masakin sedekah. Sedekah untuk orang miskin itu sedekah. Wa 'ala dzil qarabati, dan kepada orang yang masih punya hubungan kekerabatan, maka ithnatan nilainya adalah 2, sedekah dan silah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dinilai sahih oleh Al-Albani. Dan orang miskin itu disebut miskin dari kata-kata sakana, yang artinya tenang. Karena orang miskin itu tenang, tidak kemana-mana. Karena dia tidak punya duit. Katanya miskin namun bisa jalan-jalan. Kemarin ke Jakarta, besok ke Surabaya, besok lagi ke Kalimantan. Ini bukan orang miskin, ini orang kaya. Bisa jalan-jalan kemana-mana. Orang miskin adalah orang yang sakana, orang yang tenang. Tenang tidak kemana-mana. Dan tenang tidak beli apa-apa. Kalau dia bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, HP-nya sebulan ganti 2 kali, dia bilang saya miskin, itu, maka itu bohong. Karena yang miskin itu sakana, tenang tidak beli apa-apa, tenang tidak kemana-mana, itu miskin. Kemudian wal infak fisabilillah, dan infak di jalan Allah itu mencakup infakul insan ala nafsihi. Seorang itu berinfak dan menafkahi diri sendiri. Maka menafkahi diri sendiri itu fisabilillah. Menunaikan hak badan itu fisabilillah. Sebagaimana perkataan Salman Al-Farisi yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna li badanika alaika haqqa, badanmu itu punya hak, dikasih makan. Tidak kemudian dibuat capek namun tidak dikasih asupan, maka itu zalim dengan badan. Maka termasuk infak fisabilillah itu pergi ke warung dan makan. Itu termasuk infak fisabilillah. Al-infak ala nafsihi, berinfak untuk memenuhi kebutuhan badan, sehingga dia tidak kelaparan, dia tidak pingsan karena tidak makan. Wa infaqi ala zaujatihi, dan termasuk fisabilillah adalah berinfak, yaitu nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya. Wa ahli baitih, dan keluarganya yang wajib dia nafkahi. Termasuk yang wajib dia nafkahi adalah orang tuanya. Termasuk yang wajib dinafkahi adalah kakek dan neneknya ketika mereka tidak mampu. Walau fi dzalika, dan dalam hal itu semua terdapat pahala yang besar. Dan infak jika itu dengan min kasbin thayyib, dari sumber yang halal dan dengan niat yang benar, maka pahalanya besar dan kebaikannya banyak. Maka menjadi kewajiban setiap orang untuk tidaklah dikalahkan oleh cintanya dengan harta. Harta dalam bahasa Arab disebut mal, diambil dari kata-kata mala yamilu, artinya condong. Artinya condong, karena harta adalah sesuatu yang dicondongi oleh semua hati manusia. Tidak normal kalau tidak suka harta. Nah, ada orang yang tidak suka duit, itu tidak normal. Ini punya penyakit psikologis yang harus kemudian diobatkan ke psikiater, kan? Karena dia adalah satu hal yang dicondong oleh semua orang. Semua orang yamil ilal mal, condong pada harta, suka pada harta. Namun rasa suka dengan harta itu jangan sampai mendominasi hati seseorang, sehingga dia berat untuk berinfak. Wasuh bil mal wal bukhl, dan janganlah dia dikalahkan oleh suhnya dengan harta dan bakhilnya dia dengan harta. Dan menurut pendapat yang paling kuat, suh itu adalah bakhil yang parah. Ada bukhl dan ada suh. Suh adalah bakhil manakala ditambah dengan rakus. Al-bukhl ma'al hirs, nah itu disebut suh. Dia rakus untuk mencari, bakhil untuk keluar. Itu disebut suhun. Maka dia adalah orang yang orangnya namanya syahihun. Maka sahihun itu orang yang sehat. Ya. Kalau syahihun orang yang pelit. Ada sahihun apa syahihun? Ini sehat atau pelit? Ya, itu salah pengucapan, itu salah makna. Ada syahih, ini maksudnya sehat. Enggak, ini pelitnya kebangetan. Maka
Suh itu adalah al-hirs ma'al bukhl. Syahihun maka dia adalah orang yang harisun wa bakhilun. Orang yang rakus dan pelit. Rakus berkaitan dengan mencari, bakhil berkaitan dengan masalah mengeluarkan. Maka syahihun itu adalah jamu' manu'. Jamu' itu semangat luar biasa kalau mengumpulkan harta. Manu' namun sulitnya keluar luar biasa. Bahkan keluar untuk dirinya sendiri itu juga dia sulit. Karena dia pengennya semangatnya ngumpulkan numpuk duit. Sampai semangatnya untuk nabung dan ngumpulkan duit, dia pun susahkan dirinya. Makanya cukup pakai sambal sama kerupuk. Padahal duitnya banyak. Maka dia pelit sampai untuk dirinya sendiri. Itu betul-betul syahihun. Namun hal ini tentu rakus dengan harta dan punya keinginan kuat untuk punya harta dan sebagainya. Satu hal yang ada pada diri seseorang. Jangan sampai itu mengontrol dirinya, menguasai dirinya. Ayah harimah nafsu, maka jangan sampai pelit dan cinta harta itu mencegah dirinya dari kebaikan dan manfaat harta ini dengan menginfakkannya. Karena sesungguhnya harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, pinjaman Allah yang ada di tangannya. Dan Allah telah memberikan kepadanya fursah kesempatan untuk bersedekah dengannya. Wa yuqaddim li nafsi, dan untuk beramal untuk manfaat dirinya. Maka jika dia kumpulkan harta, jika dia tidak mau bersedekah dari harta ini, dia kumpulkan. Wa au'aha, dia simpan-simpan. Fa innahu sayadhhabu wa yatrukuhu, maka ingatlah. Dia akan pergi. Orang yang kumpulkan harta ini akan pergi dan mati. Wa yatrukukum, dan harta itu dia tinggalkan. Akhirnya naf'u li ghairihi, yang dapat manfaat malah ahli warisnya. Yang dapat manfaat adalah orang lain. Wa yakunu ta'abu wa hisabu alaihi, sedangkan yang capek-capek mengumpulkan harta dia, yang kena hisab juga dia. Malang betul nasib orang ini. Dia yang capek, hanya jadi orang kaya raya, namun nggak mau zakat, nggak mau infak. Ahli warisnya enak, tinggal langsung kemudian jadi orang kaya. Nah, sehingga prinsipnya langsung jaya, kan? Nama bis. Langsung jaya itu artinya kaya karena warisan orang tua, dan langsung jaya. Kalau dia harus kemudian cari harta, nggak mungkin langsung jaya. Langsung jaya ini berarti bis warisan orang tua, kan? Maka dia capek-capek mengumpulkan anaknya langsung kemudian langsung jaya. Hisabnya dia yang nanggung, capeknya dia yang nanggung. Jika kena adab dia yang nanggung. Manfaatnya ahli warisnya. Betapa deritanya orang ini. Fakaifa yuhrimu nafsahu al-insan nafsahu, maka bagaimanakah seorang itu malah mencegah kebaikan dari dirinya sendiri. Oleh karena itu kenapa dia kumpulkan harta ini? Wa ya'lamu, padahal dia menyadari anna murtahilun, dia akan pergi. Dan maksudnya tidaklah bermanfaat dari harta ini kecuali maqaddamahu li nafsihi, apa yang dia sedekahkan di nafsihi untuk manfaat dirinya di akhirat. Dan harta itu yang bermanfaat adalah apa yang dia sedekahkan, boleh jadi sebelum matinya ataupun setelah matinya. Maka dia telah bersedekah sebelum matinya atau dia bersedekah setelah matinya. Dia bersedekah dalam bentuk wakaf. Maka setelah dia mati dia tetap bersedekah. Ya, ini manfaatnya, manfaat wakaf. Meskipun orangnya sudah meninggal dunia, dia tetap bersedekah. Sedekatan jariyatan, jadi sedekah yang pahalanya mengalir, tajri alaihi, yang mengalir pada dirinya setelah matinya. Idza mata ibnul Adam in qata'a amaluhu. Jika manusia anak Adam itu meninggal dunia, maka selesailah masanya untuk beramal. Ya, maka kalimat ini, potongan hadis ini semakna dengan firman Allah,
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di surat Al-Hijr. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya satu hal yang yakin dialami oleh setiap makhluk yang hidup, yaitu kematian. Maka masa berakhirnya beramal adalah setelah datangnya kematian. Ketika kematian, maka datang mati, maka putuslah kesempatan untuk beramal. Sehingga hukum asalnya buku catatan amalnya itu tertutup. Sudah tidak lagi bertambah dan berkurang. Namun ada orang-orang yang meskipun dia meninggal dunia, buku catatan amalnya tetap kemudian ditulisi. Ila min thalathin. Ketika orang itu punya sejumlah amal, di antaranya ada 3 amal berikut ini. Sedekahun jariyah. Dia punya sedekah jariyah, yaitu wakaf. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Dia punya murid yang meneruskan ilmunya. Dia punya buku yang terus kemudian dicetak dan dibaca dan diambil manfaatnya. Dia boleh bagi punya rekaman ilmu. Punya rekaman ilmu. Rekaman kajian dan sebagainya yang tetap kemudian disebarluaskan setelah dia meninggal dunia. Maka ini ilmu yang kemudian dimanfaatkan atau diambil manfaatnya. Awaladin solihin yada'u lahu, atau anak soleh yang dia didik. Maka karena dia mendidiknya, karena dia membiayainya, maka semua amal soleh anak tadi menjadi amal orang tuanya. Yada'u lahu, dan dia adalah anak yang memiliki sifat mendoakan orang tuanya. Dilihatkan oleh Muslim. Maka adalah seorang Muslim menyadari bahasanya Allah Jalla wa'ala adalah zat yang taib, tidaklah menerima kecuali sedekah dari harta yang halal dan taib. Maka tidak boleh seorang itu bersedekah dari harta yang haram atau dari penghasilan yang haram. Karena itu adalah sedekah yang tidak akan Allah terima subhanahu wa ta'ala. Demikian pula janganlah seorang itu bersedekah dari hartanya yang jelek, yang sedikit manfaatnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayammumul khabisa minhu tunfiqun. Janganlah kalian memilih-milih yang jelek, dan itulah yang kalian infakkan, dan itulah yang kalian berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan realitanya banyak manusia yang memilih yang jelek-jelek dan yang sisa-sisa dan itu yang diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kemudian yang untuk Allah itu kalau waktu yang jelek. Waktu yang jelek itu apa? Waktu yang tinggal capeknya. Sisa. Waktunya yang terbagus itu yang untuk cari duit. Kalau jatahnya tinggal ngantuk, kira-kira kemudian kemudian wattnya tinggal 5 watt, nah itu yang untuk dibawa ke masjid, itu yang dibawa untuk pengajian. Ini wala tayammumul khabitha. Ini milih-milih yang jelek ini. Ini memilih-milih waktu yang jelek itu yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Harta yang jelek itu yang diinfakkan. Infak barang bekas, itu yang diinfakkan. Yang diberikan kepada orang lain, itu yang sudah tidak disukai, itu yang diberikan kepada orang lain. Maka waktu yang jelek itu yang diberikan untuk Allah. Harta yang jelek yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, tenaga yang jelek itu yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal capek. Itu yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membaca buku agama ya ketika badan dah capek. Itu yang diberikan untuk agama, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bagus, tenaga yang bagus untuk ngegame. Itu yang bagus. Mata yang melotot, itu untuk Facebookan. Mata yang sudah kemudian mata yang sudah jelek, itu untuk yang baca Quran. Untuk yang baca Quran itu mata yang jelek. Waktu yang jelek, tenaga yang jelek, yang jelek-jelek. Itu yang banyak orang ila man rahimallah, itu yang jelek-jelek yang dia berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur yang jelek, setelah tua baru kemudian rajin ke masjid. Umur yang jelek, pas mudanya foya-foya, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki yang jelek, itu setelah tua, setelah ini kakinya jelek, kemudian jalannya timik-timik, baru dikasihkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan yang jelek, itu setelah itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu tangannya gagah untuk nempeleng orang. Sekarang tangannya sudah nggak bisa apa-apa, itu untuk megang Quran. Untuk membawa sajadah untuk kemudian sholat.
yang jelek yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perlakuan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilkat idzan qismatun diza. Dan jika yang jelek-jelek itu untuk Allah, yang baik-baik untuk dirinya, maka Allah katakan tilka qismatun diza. Wahai manusia, ini pembagian yang tidak adil. Kalian tidak adil, kalian curang dengan kalian curang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik-baik, yang bagus-bagus untuk diri kalian sendiri. Yang sisa-sisa, yang jelek-jelek baru untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini curang. Ini curang. Tilka idzan qismatun diza. Itu pembagian yang curang, wahai manusia. Kalian berikan yang jelek-jelek untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang baik-baik yang kalian sukai untuk dunia kalian, untuk hidup kalian. Kalian curang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah marah dengan orang yang memberikan yang terbaik untuk dirinya, untuk dunianya, yang jelek untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah marah dan Allah katakan, tilka idzan qismatun diza. Ini pembagian yang curang. Ini bukan pembagian yang adil. Maka wala tayammamul khabisa. Jangan cari-cari yang jelek-jelek untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk Allah berikan yang terbaik. Itu hamba Allah yang sejati. Tenaganya yang bugar itu untuk Allah. Matanya yang melotot itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Badannya yang bagus itu untuk Allah. Kakinya yang gagah itu untuk agama ini. Tangan yang kuat itu untuk agama ini. Umurnya yang bagus itu untuk agama ini. Itu hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Adapun manusia yang curang, maka yang jelek dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk yang bagus, tenaganya yang bagus, umurnya yang bagus, kakinya yang bagus, tangannya yang bagus, matanya yang cerah, maka dia berikan untuk dunianya, untuk dirinya. Untuk Allah hanya sisanya yang jelek-jelek saja. Wala tayammamul khabisa, maka janganlah kalian pilih-pilih yang jelek-jelek, minhu tunfikuna, yang itu kalian infakkan dan kalian berikan untuk Allah. Walastum bi akhidhi ila an tuhmidu fi. Padahal seandainya itu diberikan kepada kalian, kalian tidak mau memberikannya kecuali sambil memejamkan mata. Wal khabis, dan khabis yang jelek yang dimaksudkan di sini adalah aradi yang jelek, yang tidak berkualitas dan bukan yang dimaksudkan yang haram. Maka jika seorang itu la yurdu hadat ta'am, ketika seorang tidak menginginkan satu makanan karena jeleknya, roha, maka dia nyaman untuk bersedekah dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini, wala tayammamul khabisa. Janganlah kalian pilih yang jelek kemudian kalian infakkan. Maka dia tidak mau bersedekah dari pakaian kecuali bima yara, yang dia lihat kalau pakaian tersebut telah terpotong-potong dan terkoyak-koyak dan tidak lagi layak untuk dipakai. Atau layak dipakai namun cuma sebentar, seminggu, 2 minggu, setelah itu tidak lagi layak. Demikian juga dia makanan, dia tidaklah bersedekah kecuali makanan yang tidak diinginkan oleh jiwanya. Hadza la yakunu shadaqatan. Semacam ini bukan sedekah. Ini namanya yakunu takhallusan. Ini namanya itu buang sampah. Membebaskan diri dari tumpuan barang-barang yang jelek di rumahnya. Hadza la yanfa', dan sedekah dan berbagi semacam tidaklah bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, lan tanalul birra, kalian tidaklah melakukan kebaikan kecuali jika kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Wa qala ta'ala, dan Allah taala mengatakan wa yutimmat ta'ama, dia memberikan, dia berinfak makanan ala hubbihi, padahal dia mencintai makanan itu. Padahal suka dengan makanan itu. Namun dia infakkan, dia berikan pada orang lain, miskina wa yatima wa asira, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan. Dan tidak ada tawanan bagi seorang muslim kecuali orang yang kafir. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya menolong orang kafir, ngasih makan orang kafir, itu berpahala. Tidak disyaratkan untuk dapat pahala dari menolong orang harus muslim. Nolong orang kafir sekalipun berpahala. Ini tawanan orang Islam itu siapa? Orang kafir. Orang kafir, kaum muslim perang dengan kaum muslim, orang kafir, maka ada orang kafir jadi tawanan. Kemudian memberikan makanan kepada tawanan semacam ini, satu amal yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk dapat pahala dari menolong manusia tidak disyaratkan harus muslim. Menolong orang kafir sekalipun itu berpahala.
Maka mereka memberikan makanan yang mereka inginkan, sebenarnya mereka inginkan untuk dirinya sendiri dan mereka cintai, mereka diberikan untuk, dia berikan bahkan untuk orang kafir. Akan tapi mereka mendahulukan cinta Allah daripada cinta diri mereka sendiri. Nah, maka kalian tidaklah berbuat baik sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai, dan semua infak yang kalian berikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Wahada walladhi, dan inilah yang sepatutnya yang seorang itu berinfak dengannya, yaitu sesuatu yang bermanfaat. Lebih-lebih lagi jika diri kita itu menyukainya. Dia sedekahkan dalam keadaan dirinya menyukainya. Maka ini adalah bukti kalau dia orang yang beriman. Bukti kalau dia lebih mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala tentang kaum Ansar. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sebenarnya khasasah membutuhkannya. Wa may yuqasuha nafsihi, dan ini tidak akan terjadi. Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri tidak akan terjadi kecuali orang yang terbebas dari suh. Maka siapa yang terbebas dirinya, dia menghilangkan sifat suh dari dirinya, faulaika humul muflihun, maka hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Nas'alullah ayyuwafiqal jami' lima yuhibbu wa yarda. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Mana yang lebih baik membaca Al-Quran dan artinya dengan kuantitas sedikit, atau baca Al-Quran tanpa melihat arti dengan kuantitas yang banyak? Maka manakah yang lebih dia rasa lebih manfaat untuk dirinya? Itu yang lebih afdal. Ini jawaban untuk per kasus. Adapun jawaban global, maka jika waktu itu adalah waktu fadilah, jika waktu itu waktu mulia semacam Ramadan atau 10 hari bulan Ramadan, maka kuantitas itu lebih baik. Mendahulukan kuantitas itu lebih baik. Namun itu jawaban global. Jawaban umum boleh jadi itu tidak sesuai dengan jawaban global. Namun mana yang paling nyaman di hati seseorang, yang paling menyentuh hatinya dan paling manfaat untuk jiwanya dan hatinya, maka itulah yang paling afdal untuk dirinya. Manakah yang didahulukan menyampaikan kebenaran dengan cara yang buruk atau diam? Jika kemudian ketika dia menyampaikan kebenaran dengan cara yang buruk, itu menimbulkan dampak yang lebih jelek daripada dia mendiamkan keburukan, tentu kita ihtimal akhafu dararain. Maka kalau pilihannya cuma 2, maka kemudian kita ambil yang mana yang paling jelek, mana yang paling ringan kejelekannya. Meskipun sebenarnya ada pilihan yang ketiga, menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang tepat. Tadarus sendiri atau di masjid, manakah yang lebih baik? Mana yang paling nyaman dan mana yang paling nyaman untuk dirinya? Baca Quran di masjid atau di rumah? Maka masing-masing punya fadilah, masing-masing punya keutamaan. Masjid satu tempat yang baik untuk baca Al-Quran berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah." Maka baca Al-Quran di masjid satu hal yang baik.
Sebagaimana baca Quran di rumah juga satu hal yang baik. La taj'alu buyutakum maqabira. Fa inna syaitana tanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kubur. Kamar kalian seperti kuburan. Dengan baca Al-Quran. Karena setan itu lari dari satu rumah yang dibacakan badannya surat Al-Baqarah. Maka masing-masing adalah tempat yang punya keistimewaan. Oleh karena itu, mana yang dirasa paling nyaman, maka itu yang lebih baik. Kalau kemudian di rumah nanti kemudian lihat kasur, di kamar tuh lihat kasur, kemudian pikirannya kasur, akhirnya baru satu lembar itu kemudian, waduh kok ini lebih menarik kasur daripada mushaf, maka di masjid lebih baik. Namun jika kemudian dia ingin menjaga diri dari riya dan sebagainya, maka menyembunyikan amal. Dalam keadaan dia sembunyikan amal di kamarnya dan tanpa kemudian kalah dengan godaan kasur dan teman-temannya, maka boleh jadi di rumah itu lebih baik untuk dirinya. Kapan dimulai disyariatkan sholat syuruk? 15 menit setelah terbit matahari. Maka lihat jadwal, terbit itu jam berapa, tambah 15 menit. Jika seorang sakit keras hingga meninggal dunia di bulan Ramadan, apakah ahli warisnya wajib membayar hutang puasanya atau membayar fidyah? Dua-duanya tidak wajib. Yang wajib kemudian dibayarkan fidyah atau dipuasakan adalah orang yang selama Ramadan sakit, kemudian sempat sehat, sempat punya waktu longgar, namun dia tidak qadha. Kemudian dia meninggal dunia. Maka itu yang perlu dibayarkan fidyah untuknya atau dipuasakan untuknya. Bagi perempuan, manakah yang lebih baik? Salat tarawih di masjid ataukah di rumah masing-masing? Mana yang lebih manfaat? Kalau di rumah malas. Di rumah malas. Ya, dapat 2 rakaat sudah keju-keju. Ya. Akhirnya ya cuma 2 rakaat. Di masjid dia bisa 11 rakaat. Maka lebih baik ke masjid. Lebih baik ke masjid. Dan ini adalah kasuistik. Menyelisih hukum asal. Hukum asalnya lebih baik dia di rumah. Namun realitanya di rumah malah tidak sholat tarawih. Alasannya ngantuk, kemudian ya tidur-tiduran dulu. Akhirnya tidur beneran. Atau kemudian malas. Maka untuk wanita semacam ini ke masjid lebih baik. Tapi kalau dia adalah wanita yang hebat. Wanita yang hebat. Wa qalilan mahunna, dan betapa sedikitnya wanita-wanita yang hebat. Ya, maka dia di rumah juga tetap kemudian rajin, malah kemudian lebih panjang sholatnya ketika di rumah daripada ketika di masjid. Afdal untuk dia di rumah, jangan ke masjid. Uang beasiswa sisa yang saya dapatkan dari bank ribawi boleh untuk apa saja? Atau tidak boleh dihabiskan untuk apa saja? Pemberian dari rentenir menurut pendapat yang paling kuat, kalau itu ada statusnya pemberian yang halal, kita dapatkan dengan cara yang halal, maka itu halal untuk kita. Menurut pendapat yang paling kuat. Berdasarkan diantaranya dalilnya adalah kaidah fikih yang mengatakan inna tabadula asbabil mulki katabadulil ayat. Sejak berubahnya cara kepemilikan, maka itu sebagaimana perubahan benda. Maka rentenir ini mendapatkan harta tersebut dengan sebab riba, yang ini haram. Dan kita mendapatkannya dari si rentenir dengan sebab hadiah, dan itu sebab yang halal. Maka seakan-akan uangnya itu berganti. Semacam zakat tidak halal untuk orang yang kaya, namun kita memberikan zakat kepada orang yang miskin, kemudian orang yang miskin tadi beli beras ke tempat orang yang kaya. Duitnya sama, namun statusnya jadi berbeda. Ketika zakat kita kasihkan pada orang yang kaya, haram. Duitnya itu. 5 lembar, total 500 ribu itu. Nah, kemudian ketika kita berikan pada orang miskin, dan orang miskin ini beli pada orang yang kaya, 500 ribu untuk beli beras dan yang lainnya, maka 500 ini jadi uang halal untuk dirinya. Kenapa? Karena sebab kepemilikannya berbeda, maka seakan-akan bendanya beda. Meskipun al-wara,
kalau harta dari sumber dari rentenir atau bank semacam itu, maka wara adalah meninggalkannya. Maka dianjurkan untuk meninggalkannya, menyalurkannya ke kegiatan-kegiatan sosial dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, meskipun ketika dipakai untuk kepentingan pribadi tidak kita salahkan. Siapa saja yang dimaksud dengan kerabat? Apakah ipar termasuk kerabat? Bukan kerabat. Ipar itu kerabat untuk istri. Ipar saya itu adalah kerabat istri saya. Maka itu berikan kepada istri, kemudian istri memberikannya kepada kerabatnya. Maka istri dapat pahala kemudian 2 silah dan sedekah. Dan saya dapat pahala ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah. Apa hukum ngeprint kitab ulama tanpa izin padahal ada tulisan Jamil Hukuk Mahfudhah? Kalau boleh apa syaratnya? Boleh kalau buku tersebut tidak tersedia di pasaran dan kita tidak bisa dan tidak ada di tempat kita dan kita membutuhkannya dan kita pakai untuk kepentingan belajar dan tidak untuk kepentingan belajar, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tersedia maka tidak boleh. Ada seorang yang punya hutang berupa uang pada orang lain sudah cukup lama karena kebetulan orang itu lupa. Namun dia mengingat kembali utang-utangnya. Orang itu ingin sekali membayar utang-utangnya, namun dia malu untuk bertemu dengan orang yang menghutanginya. Jadi dia berniat untuk berinfak dengan tujuan membayar hutang-hutang tadi. Apakah itu boleh? Jawabannya tidak boleh. Dia masih punya ketemu dengan orangnya, wajib baru sah ketika dia ketemu orangnya dan membayarnya. Karena hutang itu cuma solusi terakhir ketika tidak ada orangnya, tidak ada ahli warisnya, tidak bisa terlacak, dicari di Facebook nggak ketemu, di ini alamatnya tidak tahu, ahli warisnya tidak tahu, mentok habis, daya upaya kita itu mentok, tidak ketemu orangnya, nah baru kemudian solusi terakhir diinfakkan. Kalau masih ketemu orangnya kemudian alasan cuma malu, maka itu bukan alasan. Apakah merasa sedih dan menangis karena urusan terkait dunia akan mengurangi pahala puasa? Sedih karena disakiti oleh orang lain. Jawabannya tidak apa-apa. Ini tabi'i. Satu hal yang bersifat alami. Bagaimana cara melaksanakan sholat tarawih ketika di pesawat? Ya, berarti sholat sunnah di pesawat, ya, sholat sunnah di atas kendaraan, ya, caranya duduk di tempat, ya, tidak harus menghadap kiblat, ya, duduk seadanya searah kemudian kendaraan dan kerjakan kemudian sholat dengan isyarat, sujud lebih rendah daripada rukuk. Bagaimanakah kondisi masjid yang terdapat banyak harta tanpa dimanfaatkan? Kasihan yang infak. Kasihan yang infak. Dia baru dapat pahala setelah duit tersebut dimanfaatkan. Yang infak-infak tadi, kalau numpuk sampai di rekening dan 50 juta, 100 juta, itu kasihan yang infak. Orang yang berinfak perlu diingatkan, jangan infak di masjid ini, cuma ditumpuk-tumpuk. Cuma ditumpuk-tumpuk. Karena itu tidak berpahala untuk orang yang berinfak kecuali setelah disalurkan. Maka manfaatnya, maka pahalanya pending dulu. Sampai itu dimanfaatkan. Mana yang lebih utama, memakmurkan masjid secara lahiriah dan batiniyah? Ya, dua-duanya utama semua, tidak usah kemudian dibanding-bandingkan, dilakukannya aja dua-duanya. Masjidnya direnovasi, masjidnya diisi. Ya.
Nggak usah dibandingkan, apalagi jika perbandingan ini untuk kemudian gembosi semangat untuk melakukan salah satu darinya. Cara bersedekah pada orang tua yang termasuk kurang mampu sedangkan anaknya sendiri masih membutuhkan uang bulanan dari orang tua. Ya, cara membantunya ya ngirit-ngirit ya, jangan boros-boros, jangan bolak-balik minta. Nah, cara menjelaskan dari pertanyaan saudara yang masih awam, kamu Islam apa? Musafir aja ribet harus ada mahram. Anak pesantren saja kalau pulang sendirian. Nah. Ya pertanyaannya dibalik bertanya. Kalau kemudian yang kemudian pergi asal pergi itu Islam apa? Nah, dia bisa nggak mengidentifikasi dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa mengidentifikasi dirinya sendiri, maka dia tidak bisa mendapatkan penjelasan dari orang lain. Ya kalau dia orang awam ala kulli hal, kalau orang awam nggak perlu pakai bahasa dalil. Nggak perlu pakai bahasa dalil. Pusing dia malah dikasih dalil dan dia tidak nyambung diajak ngomong. Dia levelnya belum sampai segitu. Berbicara kepada orang dengan levelnya. Ya, berbicara orang dengan levelnya. Bicara saja sampaikan kalau ya supaya aman. Ini banyak kasus pemerkosaan, kasus kemudian kena gendam di jalan dan seterusnya. Ya, atau pakai kalimat-kalimat yang lain yang kira-kira itu bisa diterima dia di pikirannya. Hadisun nasa biqadri ukulihim. Ngomong sama orang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan tingkat berpikirnya. Kalau kita kemudian bicara pakai dalil, oh itu terlalu tinggi itu. Dia di sini, kita udah di sini. Maka cari alasan yang lain yang bisa dia memakluminya dan bisa memahaminya. Apakah hutang kepada teman karena orang tua membutuhkan termasuk sedekah? Orang tua butuh sesuatu kemudian kita bantu dengan cara bersedekah kepada dengan pinjam dengan orang tua. Ya, ala kulli hal jelas termasuk bentuk berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada orang tua. Bila seorang lupa akan hutangnya pada kita dan kita telah mengikhlaskannya, apakah kita perlu mengingatkannya dan membebaskan utangnya atau bolehkah kita membiarkan saja dan membebaskan tanpa sepengetahuannya? Biar tidak membebani dirinya, maka sampaikan, utangmu sudah saya nihilkan. Biar tidak membebani orangnya. Kalau kita cuma diam saja, maka boleh jadi dia masih terbebani. Dikatakan kita dilarang baca Al-Quran sampai mengganggu orang sholat atau tidur. Dulu waktu KKN, teman saya bukan orang ngaji sehingga nggak mempan dibanguni buat subuhan, saya baca Al-Quran. Di dekat mereka dan akhirnya mereka bangun lalu sholat. Jawabannya tidak mengapa. Jawabannya boleh kalau demikian keadaannya. Sebagaimana Umar bin Khattab, beliau sholat malam, di akhir malam, beliau sholat kemudian dengan suara yang agak keras, supaya orang pada bangun untuk sholat. Karena itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Dia wajib sholat subuh. Maka kita sudah sholat subuh di awal waktu, baca Quran yang keras, dia akhirnya bangun. Akhirnya sholat. Maka kita menjadi sebab orang lain dapat hidayah dan mengerjakan sholat. Mental ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Maka dia termasuk orang yang menunjuki orang lain jalan kebaikan. Ada yang bilang kalau bacaan Al-Quran atau ibadah lainnya kuantitasnya banyaknya menurun, maka puasa Ramadannya nggak ada artinya. Ya kalau kuantitas menurun namun diiringi dengan peningkatan kualitas, maka ucapan tadi tidak benar. Namun jika kuantitas menurun, kualitas juga menurun, ya betul. Ya, boleh jadi maka tidak manfaat Ramadan yang dia Ramadannya pada tahun ini. Jika di kereta api sudah disediakan musola, apakah tetap boleh jika sholat tetap duduk di atas kursi? Jawabannya haram.
Ya, jawabannya haram. Kalau bisa berdiri, wajib berdiri. Sholat dalam keadaan duduk di kendaraan hanya boleh dilakukan manakala tidak bisa dan tidak memungkinkan untuk berdiri. Kalau ada tempat untuk berdiri, mushola, dan sholatnya sambil duduk, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Dan apakah dengan adanya mushola tersebut mewajibkan kita menghadap kiblat? Iya, wajib menghadap kiblat, wajib kemudian berdiri, kemudian sholat dalam keadaan normal. Jika ini dan jika tidak, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena ada tempat untuk bisa menghadap kiblat, ada tempat untuk berdiri, dan dia tidak ambil, padahal dia bisa memanfaatkannya, maka sholatnya tidak sah. Karena boleh kemudian tidak berdiri, boleh tidak menghadap kiblat. Ketika sholat di atas kendaraan, babnya adalah bab darurat. Tidak ada pilihan lain. Pilihannya tinggal tidak sholat atau sholat sebisanya. Ya sudah sholat sebisanya. Kalau ada pilihan sholat secara normal karena ada tempat yang telah disediakan, maka kok sholat sambil duduk, sholat tanpa menghadap kiblat, itu batal. Kalau kita diundangi acara-acara yang tidak syar'i, apakah kita harus selalu pergi jika diundang? Maka boleh jadi kita bicara baik-baik, kita tidak bisa datang. Kita kalau dalam masalah-masalah yang lain kita akan datang, gotong royong, ronda dan sebagainya. Namun kalau dalam acara-acara tersebut kita minta maaf, kita tidak bisa hadir. Kita bilang demikian. Dan insya Allah ini tidak mengapa kalau kemudian kita diiringi dengan kita adalah orang yang bersosial di bidang yang lain. Namun kalau kemudian rapat RT, maka kita katakan kepada Pak RT, Pak, kalau acara itu saya tidak datang, namun kalau acara rapat RT, saya siap, konsumsinya saya yang nanggung. Itu Pak RT diam itu. Kalau Pak RT diam, yang lain diam. Snack dan bakmi, wah siap Pak. Itu nggak datang di acara tersebut nggak apa-apa. Namun yang jadi masalah itu nggak datang di sini pelit, itu jadi problem. Ini nggak datang, namun ini pemurah. Nanti kerja bakti ada makan siang, Pak. Meskipun nggak datang di acara tersebut, ini kemudian kita baik, kita longgar, maka insya Allah nggak masalah. Yang jadi masalah itu ini nggak datang, yang ini juga seret duitnya, itu jadi masalah. Mana yang lebih afdal, salat malam terbatas 11 rakaat atau menambahnya? Yang terbaik adalah 11 rakaat dengan meningkatkan kualitasnya. Namun jika kemudian orang itu merasa masih kurang, kemudian malam pingin dan itu lebih nyaman untuk hatinya, maka insya Allah tidak mengapa. Bagaimanakah menjaga hati saat puasa, misalnya terhadap gangguan dari orang lain ataupun dari kotornya diri sendiri. Adapun berkaitan dengan gangguan dari orang lain, petunjuknya telah ada dari Nabi. Katakan dalam hati, bahasanya saya puasa. Ini ibadah puasa, ibadah yang agung. Saya menghormatinya, saya ingin memuliakannya. Adapun dari kotoran hati yang lain, maka ini perlu pembahasan panjang, pengajian khusus bab tazkiyatun nufus, yang tidak bisa kemudian kita jawab dengan singkat. Semenit atau kemudian 2 menit, maka jawaban singkatnya obat hati ada dalam Al-Quran. Maka baca Al-Quran, telaah isi apa isi kandungannya, di sana akan kita jumpai syifa'ul lima fis sudur, obat untuk penyakit hati. Berkaitan dengan banyak bicara dan banyak tertawa yang sering mengganggu orang lain, tentu ini adalah satu perbuatan yang buruk, bukan muslim yang baik. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lisannya. Di antara gangguan lisan, banyak bicara dan banyak tertawa sehingga mengganggu kenyamanan orang di sebelahnya, tetangga sampingnya, kawannya. Maka ini adalah tentu bentuk kezaliman. Wattaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan kezaliman. Kezaliman itu adalah tumpuan kegelapan pada hari kiamat. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.